Penyandang tunagrahita atau keterbelakangan mental seringkali kurang diperhatikan. Kondisi inilah yang melahirkan Yayasan Asih Budi, sebuah organisasi sosial kemasyarakatan yang menyelenggarakan pelayanan pendidikan luar biasa bagi anak-anak tunagrahita ringan usia sekolah dasar yang tidak mampu mengikuti pendidikan di sekolah biasa. Semula, yayasan ini adalah kumpulan orang tua penyandang tunagrahita, sampai kemudian berdiri sebuah sekolah. Anak-anak penyandang tunagrahita mulai terbuka terhadap lingkungan. Bahkan, yayasan ini pula yang berada di belakang lahirnya Special Olympic Indonesia, wadah pembinaan dan pengembangan olahraga khusus bagi tunagrahita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Solihati NIM 168 dari BGMIE semester 6 IAIN Kudus. Mata kuliah Pendidikan Berkebutuhan Khusus dengan dosen pengampu Ibu Elia Umihani MPDI. Apa itu tunagrahita? Anak tunagrahita merupakan anak yang mengalami hambatan atau keterlambatan dalam perkembangan mental atau fungsi intelektualnya di bawah teman-teman seusianya, disertai ketidakmampuan atau kekurangmampuan untuk belajar dan untuk menyesuaikan diri. Di Indonesia mengklasifikasikan tunagrahita menjadi 3. Yang pertama ada tunagrahita ringan, yaitu memiliki IQ 50-70. Yang kedua ada tunagrahita sedang, yaitu yang memiliki IQ 55-40. Dan yang ketiga ada tunagrahita berat dan sangat berat, yaitu yang memiliki IQ di bawah 30. Karakteristik tunagrahita dapat kita lihat dari berbagai sisi. Yang pertama, bisa kita lihat dari sisi umum. Yang kedua, bisa kita lihat dari sisi khusus. Dan yang ketiga, bisa kita lihat dari sisi masa perkembangan. Karakteristik umum dari tunagrahita. Yang pertama, kecerdasan. Mereka lebih banyak belajar dengan cara membimbing. Yang kedua, sosial. Ketika masih kanak-kanak, mereka harus dibantu secara terus-menerus. Yang ketiga, fungsi-fungsi mental lainnya. Mereka mengalami kesukaran dalam memusatkan perhatian. Yang keempat, dorongan dan emosi. Kehidupan emosinya lemah. Mereka jarang menghayati perasaan bangga, tanggung jawab, dan hak sosial. Yang terakhir, organisme. Struktur dan fungsi organisme pada anak tunagrahita umumnya kurang dari anak normal. Karakteristik khusus dari tunagrahita. Tunagrahita ringan, mereka masih dapat membaca, menulis, dan berhitung secara sederhana. Tunagrahita sedang, mereka masih memiliki potensi untuk mengurus dirinya sendiri. Yang ketiga, tunagrahita berat dan sangat berat. Sepanjang hidupnya akan selalu bergantung pada pertolongan dan bantuan orang lain. Karakteristik tunagrahita dari sisi masa perkembangan. Yang pertama, masa bayi. Ciri-ciri yang tampak adalah mengantuk saja, terlambat duduk, berbicara, dan berjalan. Yang kedua, masa kanak-kanak. Mereka mengerjakan sesuatu berulang-ulang tetapi tidak ada variasi. Yang ketiga, masa sekolah. Adanya kesulitan belajar hampir pada semua mata pelajaran. Yang terakhir, masa pubertas. Perkembangan pada berpikir dan kepribadiannya berada di bawah usianya atau tidak normal. Tunagrahita dapat disebabkan dari beberapa faktor. Yang pertama, faktor keturunan. Terjadi karena adanya kelainan kromosom dan kelainan gen. Yang kedua, gangguan metabolisme gizi yang dapat mengakibatkan terjadinya gangguan fisik maupun mental pada individu. Yang ketiga, infeksi dan keracunan. Infeksi dan keracunan ini tidak secara langsung, tetapi lewat penyakit-penyakit yang dialami ibunya. Yang
Yang keempat, ada trauma dan zat radioaktif. Trauma bisa terjadi pada bagian otak ketika bayi dilahirkan, yang mengakibatkan kecacatan pada otak. Sedangkan zat radioaktif dapat mengakibatkan tunagrahita mikrosefali. Faktor yang kelima adalah masalah pada kelahiran. Misalnya kelahiran yang disertai oleh hipoxia. Dapat dipastikan bahwa bayi yang dilahirkan akan menderita kerusakan pada otak. Faktor yang terakhir adalah faktor lingkungan. Terjadi karena adanya bermacam-macam pengalaman negatif atau kegagalan dalam melakukan interaksi yang terjadi selama periode perkembangan. Ada beberapa pendekatan yang dapat diberikan kepada anak tunagrahita. Pertama, terapi gerak, bertujuan untuk melatih gerak fungsional anggota tubuh. Yang kedua, terapi bermain, misalnya memberikan pelajaran terapi hitungan. Anak diajarkan dengan sosiodrama, bermain jual beli. Yang ketiga, ada kemampuan merawat diri, bertujuan agar mereka dapat merawat diri sendiri tanpa bantuan orang lain. Selanjutnya, keterampilan hidup. Dengan keterampilan hidup, diharapkan mereka dapat hidup di lingkungan keluarga dan masyarakat, serta dapat bersaing di dunia industri dan usaha. Terakhir, ada terapi bekerja. Selain diberikan latihan keterampilan, anak tunagrahita juga diberikan latihan kerja dengan bekal keterampilan yang dimilikinya. Layanan pendidikan anak tunagrahita. Pertama, kelas transisi, sekolah khusus, pendidikan terpadu, program sekolah di rumah, dan gaya rehabilitas. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.